Kalau kita bicara pemilik manfaat, memang sebenarnya ada dua istilah yang menggunakan atau dua term yang menggunakan istilah tersebut. Yang pertama pemilik manfaat dari sisi hasil pengadaan barang jasanya, siapa yang menerima manfaatnya, atau lebih sering kita dengar dengan penerima manfaat. Kalau itu, ya memang penerima manfaat akhir dari pengadaan barang jasa pemerintah sudah pasti adalah masyarakat. Kita, ASN, ataupun pelaku usaha itu juga bagian dari masyarakat. Ya, pada akhirnya semua hasil pengadaan barang jasa itu akan seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Mungkin secara tidak langsung, mungkin ada yang tidak langsung, misalkan pengadaan yang sifatnya untuk mendukung kinerja organisasi. Tapi kita harus melihatnya bagaimana jika kinerja organisasi itu meningkat, maka manfaatnya pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh kita semua. Oleh karena itu, pengadaan barang jasa pemerintah adalah salah satu aktivitas pemerintahan yang harus terbuka, yang harus transparan, yang bisa diawasi oleh berbagai pihak dengan tujuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan, agar dengan tujuan agar proses pemenuhannya berjalan sesuai prosedur dan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan termasuk kerugian negara. Akan tetapi, yang akan saya bagikan atau yang akan saya diskusikan dengan teman-teman sekalian pada siang hari ini, mungkin pemilik manfaat dalam term yang berbeda. Yang kalau yang tadi selesai sudah diskusinya, sampai beberapa menit barusan. Tapi kalau pemilik manfaat yang tadi Pak Rahe sempat sebut ada di pasal 7, ini adalah memang belum begitu banyak dikenal, mungkin di kalangan kita para pengelola pengadaan ya. Tapi sebenarnya pemilik manfaat atau beneficial ownership ini sudah lama pemerintah Indonesia memulainya ya, mengimplementasikannya. Nah, berikut paparan yang sudah saya susun dari berbagai sumber yang mudah-mudahan nanti bisa menjawab hal tersebut. Kita bisa diskusi lebih lama, lebih santai, mungkin nanti di forum-forum yang lain. Ini outline paparan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman di siang hari ini. Dimulai nanti pengantarnya adalah bagaimana transparansi itu bisa melawan korupsi. Terus kita juga akan diskusi lebih jauh tentang definisi dan urgensi pemilik manfaat atau beneficial ownership. Terus saya juga akan sampaikan apa sih manfaat data BO dalam pengadaan publik dan bagaimana data BO bisa mendeteksi persekongkolan tender dan konflik kepentingan. Kemudian akan saya jelaskan juga landasan hukum yang sudah disahkan di Indonesia dan bagaimana implementasinya. Lantas prinsip-prinsip pengelolaan data BO dalam PBJ dan tantangan penguatannya bagaimana. Saya juga akan selipkan best practice pemanfaatan data BO dari negara-negara lain dan bagaimana civic tech transparansi di Indonesia juga sudah berjalan. Dan terakhir, saya juga mengajukan, ya, mengusulkan supaya pemeriksaan data BO dalam setiap proses pengadaan juga menjadi hal-hal yang kita perhatikan. Baik, transparansi versus korupsi. Transparansi mensyaratkan pemerintah secara sukarela dan aktif menyediakan informasi lengkap kepada publik. Ya. Ini bukan hanya dalam sisi pengadaan saja. Jadi semua aktivitas pemerintahan harus secara sukarela dan aktif oleh pemerintah disediakan informasinya. Ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah ini statement ini dikeluarkan oleh Transparansi Internasional sejak tahun 2006. Nah, informasi pengadaan yang wajib disediakan secara berkala itu diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana di salah satu ayatnya disebutkan bahwa
informasi mengenai kegiatan barang jasa yang akan dilaksanakan oleh publik. Ini baru akan, berarti mungkin baru informasi tentang Oh, rencana umum pengadaannya. Dan kita semua sudah melakukan itu ya, sudah terlibat dalam penyusunan rencana umum pengadaan. Sudah diumumkan ya. Jadi harusnya pasal 9 Undang-Undang KIP ini sudah terpenuhi. Lantas menurut pasal 11 Undang-Undang KIP, informasi pengadaan yang wajib tersedia setiap saat meliputi informasi mengenai rencana kerja proyek dan informasi mengenai perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Jadi kalau tadi yang akan, kalau ini yang sedang berjalan gitu ya, tentang perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Nah, LKPP ya dengan kalau sekarang dengan dashboard data Inaprok itu sudah mencoba menampilkan informasi perjanjian atau kontrak-kontrak pengadaan barang jasa. Meskipun memang belum sempurna, nanti saya juga akan bahas beberapa catatannya yang harus disempurnakan. Nah, menurut Komisi Informasi, sistem informasi publik belum berfungsi efektif sebagai mekanisme pencegahan korupsi. Meskipun Undang-Undang KIP sudah mengatur keterbukaan informasi. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah dalam banyak kasus, dokumen proyek atau kontrak tidak dapat diakses publik. Bahkan sebelum kasus terungkap oleh penegak hukum. Jadi rumusnya adalah sebenarnya semakin transparan, semakin tidak ada ruang gelap untuk melakukan korupsi. Mungkin pada tahun 2025 Komisi Informasi mengeluarkan statement ini ketika dashboard data Inaprok belum dirilis. Bisa jadi. Tapi sayangnya gitu ya, harusnya ini sudah menjadi concern dari awal. Ya karena isu transparansi oleh Transparansi International saja sudah dicetuskan sejak 2006. Nah, menurut Open Contracting Partnership atau OCP, organisasi nirlaba yang fokus pada transparansi pengadaan dan telah bekerja di lebih dari 50 negara, pengungkapan informasi melalui permintaan publik merupakan pengungkapan reaktif, ya, yang berbeda dengan pengungkapan proaktif, di mana instansi pemerintah mempublikasikan informasi tanpa menerima permintaan terlebih dahulu. Jadi OCP ini adalah organisasi nirlaba internasional. Teman-teman bisa kunjungi websitenya ya di Google bisa ketemu. Dan dari tahun 2018 OCP sudah melihat bahwa banyak negara itu memberikan informasi publik hanya karena bersifat reaktif ya. Pengungkapannya bersifat reaktif. Padahal sebenarnya prinsip keterbukaan informasi itu harus proaktif. Tanpa diminta, pemerintah harus membuka. Bukan kalau ada masalah diminta oleh LSM baru dibuka, bukan itu. Ya, kalau mau efektif mencegah korupsi, maka keterbukaan informasinya harus bersifat proaktif, bukan reaktif. Singkatnya seperti itu. Nah, informasi yang digunakan melalui permintaan publik cenderung selektif dan parsial. Ya, mungkin memang ada beberapa informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan gitu ya. Tapi sudah mana harus diminta dulu, ketika diminta tidak semua dibuka. Nah, itu kecenderungannya yang dilihat oleh OCP. Karena mungkin hanya diungkapkan kepada pemohon, bukan kepada publik. Padahal cita-citanya adalah keterbukaan informasi publik, bukan keterbukaan informasi pemohon. Ya. Jadi publik lebih luas. Sementara informasi yang diungkapkan secara proaktif itu menciptakan kesetaraan. Tidak ada ketimpangan informasi yang diterima oleh publik. Bukan hanya pemohon yang mendapatkan, tapi publik juga mendapatkan. Nah, Toby Mendel itu dalam bukunya yang berjudul Freedom of Information, A Comparative Legal Survey tahun 2008 telah mengungkapkan bahwa tren dominan di semua negara adalah menyediakan banyak informasi secara proaktif, ya. Jadi Toby Mendel sejak 2008 sudah melihat ada kecenderungan semua negara itu menyediakan banyak informasi secara proaktif, khususnya secara online. Terlepas dari apakah hal ini diwajibkan berdasarkan undang-undang, hak atas informasi atau tidak. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi sebenarnya Toby Mendel mau bilang ada kecenderungan semua negara itu memang mempublikasikan informasinya secara proaktif, sorry.
Tapi bukan karena harus ada undang-undangnya dulu. Ini karena kewajiban moral kita sebagai pemerintah yang menggunakan dana dari masyarakat, pemilik manfaat dari barang jasanya adalah masyarakat, maka harus secara proaktif sudah membuka informasi tersebut. Ya, Toby Mendel bilang kayak gitu. Sayangnya 2008 memang Indonesia belum termasuk yang dilihat oleh Toby Mendel. Kemudian, publisitas adalah konsep yang tidak hanya merujuk pada aksesibilitas informasi, tapi juga memastikan bahwa informasi diperoleh, diteruskan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Nih, yang quotable-nya nih. Makin ketat kita diawasi, makin baik kita berperilaku. Ini kata Dr. Riko Andi Wibowo tahun 2022 dalam bukunya. Jadi, Dr. Riko ini dia meneliti melakukan perbandingan hukum di Inggris dan Belanda kalau nggak salah di sana dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satunya di dalamnya adalah transparansi. Kewajiban transparansi dalam pengadaan barang jasa pemerintah merupakan konsekuensi pengelolaan negara dalam sistem demokrasi yang menuntut adanya akuntabilitas pengelolaan negara. Ya, karena kita demokrasi, maka di mana kekuasaan tertinggi ada di rakyat, katanya begitu ya, maka harusnya rakyatlah yang paling berhak menerima informasi tersebut. Dalam konteks relasi pemerintah dan warga ini, upaya pemerintah untuk memenuhi hak atas informasi publik, baik melalui permintaan maupun publikasi secara proaktif, merupakan sebuah kewajiban, bukan semata kebijakan afirmatif. Jadi bukan semata menggugurkan kewajiban, ya, bukan semata-mata ya eh, ada ada aturannya, yaudah yang penting terpenuhi aja, bukan gitu. Tapi karena emang ini kewajiban moral pemerintah. Nah, salah satu aspek transparansi dalam PBJ ya hanya salah satunya ya dari sekian banyak transparansi adalah transparansi tentang pemilik manfaat atau beneficial ownership. Apa itu beneficial ownership? Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau pengurus, mengendalikan korporasi, berhak atas manfaat dari korporasi, langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Ini saya rangkum dari Perpres 13 tahun 2018 dan Permenkum 2 tahun 2025. Perpres 13 adalah dasar hukum tentang pemanfaatan data pemilik manfaat untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme, sementara Permenkum 2 2025 adalah landasan operasional bagaimana Kementerian Hukum sebagai leading sektor untuk memverifikasi data pemilik manfaat tersebut. Nah, ini lebih rincinya ya, Perpres 13 tahun 2018 itu landasan utama yang mewajibkan korporasi melaporkan pemilik manfaatnya ke Kementerian Hukum, dalam hal ini di Cinahu sebagai pengelola register pusat. Boleh saya sedikit cerita bahwa saya sebelum jadi pengelola pengadaan berdinas di Cinahu sejak tahun 2006. Baru pada tahun 2021 saya in-passing ke JF pengelola pengadaan. Oleh karena itu, kenapa saya lumayan tahu eh, apa itu beneficial ownership. Di Jenahu ini, Kementerian Hukum ini adalah pengelola register pusat atau yang mencatat semua data pemilikan manfaat. Kenapa Kementerian Hukum? Karena semua korporasi yang berbadan hukum harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum. Jadi filternya ada di sana. Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 46 tahun 2025, Jungto Perpres 46 tahun 2025 mengatur etika pengadaan yang melarang pertentangan kepentingan dan mendorong transparansi serta persaingan sehat. Jadi seperti yang dibilang Pak Rahit tadi, frase pemilik manfaat sudah masuk di Perpres 46 tahun 2025. Permenkum nomor 2 tahun 2025 adalah regulasi terbaru yang memperkuat verifikasi dan pengawasan. Peraturan ini mewajibkan verifikasi berlapis melalui pengisian kuesioner elektronik
untuk memastikan akurasi data BO sebelum dapat dimanfaatkan oleh instansi berwenang. Ya, ini keterkaitan regulasinya dimulai dari fondasi prinsipnya di Perpres 13 2018, kemudian integrasi PBJ-nya ada di Perpres 16 2018, Junto Perpres 46 2025, dan ada tata cara pelaporan verifikasinya dengan Permenkum 2 tahun 2005 yang mengubah Permenkumham 2 2019. Lalu ada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang tata cara evaluasi kualifikasi yang di mana di dalamnya termasuk penilaian data pemilik manfaat. Bagaimana ada data BO dalam data kualifikasi? Nah, ini yang sebelah kanan ada capture, mungkin teman-teman pasti familiar. Ini ada di form isian kualifikasi pelaku usaha ya, ketika mengikuti proses pemilihan utamanya yang pengadaan langsung, tender atau seleksi. Ya, di dalam pengisian kualifikasi itu pasti ada fakta integritas, ada perjanjian KSO, dan lain-lain. Ya, saya tidak sebutkan satu persatu. Di mana yang berkaitan dengan data pemilik manfaat. Yang pertama ada di perjanjian KSO, karena di perjanjian KSO pasti menyebut identitas pelaku usaha yang menjadi anggota KSO. Kemudian pasti ada juga di data administrasi tentunya. Kemudian ada di pengelola badan usaha, komisaris atau direkturnya siapa. Ini yang biasanya ada di dalam akta. Kemudian juga ada di data keuangan. Ini sahamnya dimiliki oleh siapa, ya. Terus tentunya berkaitan dengan NPWP-nya juga, ya. Ya, setidaknya ini, sekurang-kurangnya ini. Apakah ada yang lain? Ya, ada, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan bahas dulu urgensinya. Kenapa sih data BO ini atau pengumpulan BO ini penting untuk kita ketahui atau kita periksa dalam proses pengadaan? Karena untuk mengungkap struktur pemilikan yang sesungguhnya di balik badan hukum yang seringkali kompleks dan anonim. Teman-teman pasti sudah sering dengar ya pinjam bendera. Nah, ini termasuk juga dalam isu-isu pemilik manfaat ya. Dia seringkali anonim ya kan. Sebenarnya benderanya apa tapi pemilik manfaatnya siapa. Ya. Bukan selalu direktur dari korporasi tersebut atau yang ada di dalam akta itu menjadi pemilik manfaat satu-satunya. Secara global, transparansi BO menjadi standar internasional ya. Jadi memang dunia internasional sudah pakai ini, sudah pakai standar transparansi BO. Kalau kita tidak ngikutin standar internasional, kita akan tertinggal. Seperti yang didorong oleh Financial Action Task Force (FATF). Ya. Ini sama-sama NGO juga ya, dari internasional yang memang concern ke eh, apa namanya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Dan tidak juga boleh kelewatan ya bahwa data BO penting juga untuk mencegah korupsi. Dari Open Ownership, jadi memang peta jalannya evaluasi data BO itu mereka meninjau bagaimana progresnya di Indonesia bahwa dari 2025 sampai 2030 diharapkan data BO itu akan tertanam dalam sistem kerja pemerintahan dan terintegrasi dengan pajak, pengadaan, dan perizinan. Kalau sekarang memang fokusnya masih compliance administratif, maksudnya baru sebatas pemenuhan data administrasi. Jadi si korporasi itu sifatnya melapor dan mengisi kuesioner secara mandiri melalui sistemnya Kementerian Hukum. Tapi harapannya ke depan itu bukan hanya sebagai compliance administratif ya, tapi mungkin ada PPATK juga di sana. Jadi bisa dilacak kemana aliran dananya ketika sebuah korporasi mendapatkan kontrak pengadaan dari pemerintah. Terus di 2025 sampai 2026 ini mungkin fokusnya masih membangun register pusat, yaitu di Kementerian Hukum. Data terkumpul namun terisolasi itu maksudnya baru terkumpul di Kementerian Hukum, namun belum bisa interoperable
dengan kementerian atau lembaga lain. Tapi sebenarnya di 2026-nya atau mungkin sejak 2025 hukum itu sudah terintegrasi juga dengan OSS, dengan LKPP ya otomatis ya kan kita bahas pengadaan juga dengan mungkin SDM ya untuk korporasi-korporasi yang di bidang pertambangan atau sumber daya alam. Jadi sudah lebih maju. Apa manfaat data BO bagi pengadaan barang jasa pemerintah? Tadi sudah sempat dibahas sedikit ya, mencegah korupsi dan penipuan. Ya dari yang paling sederhana contohnya yang sering kali kita temukan ya pinjam bendera ya. Dengan pinjam bendera otomatis biaya kontrak pengadaan barang jasa pemerintah itu jadi lebih besar ya. Kan nggak harusnya kalau nggak ada pinjam bendera mungkin bisa lebih hemat 3 sampai 5% gitu ya, karena 3 sampai 5% itu adalah biaya pinjam benderanya ya. Jadi costnya harusnya bisa ditekan, jadi bisa lebih hemat, lebih efisien. Terus manfaat yang lain juga meningkatkan persaingan dan kualitas layanan, memungkinkan pemerintah untuk melakukan evaluasi kualifikasi yang lebih ketat dan mengelola risiko operasional atau keuangan korporasi. Ya dengan data BO kita bisa lihat sebenarnya ini pelaku usaha, siapa pemilik manfaatnya, apakah dia terafiliasi dengan eh, pejabat tertentu, terafiliasi dengan peserta pemilihan yang lain, peserta pengadaan yang lain, atau ya ada indikasi yang lain yang mungkin ini pencucian uang atau apa gitu ya. Dan juga kita bisa mendeteksi ini sebenarnya korporasi ini sanggup nggak menjalankan proyeknya gitu ya, karena eh, kalau tidak sanggup menjalankan proyek kan akan eh, terhenti di tengah jalan gitu. Kemudian verifikasi pengadaan strategis atau preferensial, memastikan kelayakan pemasok dalam kebijakan yang mengutamakan kelompok tertentu seperti perusahaan dalam negeri dan UMK. Ya, data pemilik manfaat ini kalau memang benar-benar sudah valid datanya ya, gitu. Jadi kita bisa benar-benar, oh ini memang pelaku usahanya atau korporasinya UMK, bukan konglomerasi yang punya UMK. Ini beda-beda nih, karena konglomerasi pun punya punya UMK nih, punya banyak UMK ya, UMK binaan istilahnya. Tapi ya kalau yang benar-benar binaan sih oke, tapi ada juga yang memang mereka pengen pengen aja punya yang skala besar, yang usaha non kecil, tapi juga punya yang usaha kecil bahkan mikro gitu untuk dapat paket-paket yang kecil. Nah, dengan data BO, kita bisa filter tuh mana yang benar-benar UMK, mana yang UMK tapi dimiliki oleh konglomerasi. Dan juga kita bisa filter mana perusahaan dalam negeri, ya benar-benar perusahaan dalam negeri, mana yang perusahaan dalam negeri tapi dimiliki asing. Gitu. Jadi ya, kayak ini ya, apa namanya, lelucon ya, supaya efektif gitu, apa namanya, memaksimalkan kontrak pemerintah untuk memberdayakan perusahaan dalam negeri dan UMK. Nah, manfaat data BO yang lain bagi pengadaan barang jasa adalah efisiensi anggaran. Jadi di Ukraina ada aplikasi namanya Prozoro, itu menurut openownership.org sudah terbukti menghasilkan penghematan minimal 10% dari anggaran pengadaan. Luar biasa ya. Mungkin ya, dulunya mungkin Ukraina juga banyak tuh yang pinjam bendera gitu ya. Yang cost untuk kontrak pengadaan tuh jadi kayak tinggi gitu ya untuk biaya pinjam bendera. Tapi setelah pakai Prozoro, apa ada data pemilik manfaat yang valid, ya praktek pinjam bendera itu bisa dihilangkan sehingga dana anggaran pengadaannya bisa lebih efisien. Data BO juga bisa mendeteksi persekongkolan dan COI atau conflict of interest dengan cara mengidentifikasi keikutsertaan beberapa peserta tender yang berada dalam satu kendali. Ya, ini statement ini familiar ya kalau kita baca Perpres atau baca dokumen pemilihan. Kemudian, ini memeriksa hubungan antara pihak-pihak yang memegang jabatan publik seperti politically exposed persons. Jadi kalau cerita bahwa banyak anggota legislatif itu dapat jatah proyek, nah dengan data BO ini anggota legislatif atau politisi bisa teridentifikasi. Ya bukan hanya itu, bisa jadi juga pengelola pengadaannya sendiri, PPK-nya sendiri ya yang terafiliasi. Nah data BO ini bisa mendeteksi hal tersebut. Kemudian
Data BO yang akurat di register pusat atau saat ini ada di Dirjen AHU Kementerian Hukum dapat dimanfaatkan oleh Pokja pemilihan untuk membuktikan hubungan pengendalian tersebut selama tahap evaluasi kualifikasi atau pembuktian kualifikasi. Apa aja sih data BO yang ada di dalam data kualifikasi? Sebenarnya sederhana ya, yaitu ada identitasnya bisa dibuktikan dengan KTP atau paspor. Kemudian ada persentase kepemilikan saham. Biasanya kita bisa lihat di akte atau di SK Menteri Hukumnya. Kemudian ada NPWP-nya dan ada kapasitas kapasitas real, yaitu memverifikasi kepemilikan sarana dan rekam jejak. Ini seperti kalau di konsultan konstruksi itu kita cek bagaimana pengalaman di lokasi, pengalaman sejenisnya seperti itu. Kepemilikan alatnya ya. Jadi bisa jadi dia punya alat tapi bukan atas nama perusahaan ya, atas nama pemilik manfaatnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, idealnya data BO itu mencakup pemanfaatan data BO itu mencakup 9 kriteria ini ya. Ada definisi tegas, ambang batas yang rendah, ada cakupan yang komprehensif, datanya harus detail, kemudian register yang terpusat, tadi sudah dibahas, ada Kementerian Hukum. Dan nah, ini yang sangat penting, aksesnya publik. Jadi publik bisa dapat mengakses dan mengawasi datanya secara langsung ya secara proaktif ya tadi catatannya. Kemudian datanya terstruktur supaya apa? Supaya kementerian lembaga lain itu bisa pakai datanya ya, bisa berbagi pakai. Kemudian ada verifikasi terhadap data tersebut ya dan ada rekam historis. Jadi bisa jadi saat ini pemilik manfaatnya A, tapi nanti tahun depan B, maka itu harus selalu dimutakhirkan dan ada sanksi tegas bagi korporasi yang memang tidak mendeklar siapa pemilik manfaatnya. Nah, ini tentang register terpusat yang ada di Kementerian Hukum, ya. Saya bahas sedikit saja. Jadi kalau badan hukum itu yang terdaftar sebelum Perpres 13 2018 itu diterbitkan, maka dia harus mendeklar data pemilik manfaatnya ke Dirjen AHU, ya, dan ke OSS atau kementeriannya Pak Bahlil itu ya, dulu ya kementeriannya Pak Bahlil, Kementerian Investasi. Nanti OSS dan data BO itu akan berbagi pakai dengan kementerian lembaga lain seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian SDM, Kementerian Keuangan ya untuk pajak, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Kementerian Investasi juga, Perdagangan, OJK, dan tentunya LKPP. Itu kalau sebelum Perpresnya diterbitkan. Nah, setelah diterbitkan, badan hukum yang baru dibentuk setelah Perpres 13 2018 diterbitkan, maka ketika proses pengesahan badan hukumnya atau pendiriannya itu udah otomatis langsung mengirim data BO-nya. Bedanya hanya di situ. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah cakupan yang komprehensif. Apa yang dimaksud dengan cakupan komprehensif? Yang pertama, persyaratan keterbukaan harus diberikan selain bagi lembaga yang terdaftar di dalam negeri juga bagi lembaga asing. Jadi maksudnya karena kita juga membuka kesempatan investasi asing untuk di Indonesia, maka harusnya kriteria data BO yang ideal itu bukan hanya galak untuk perusahaan dalam negeri, tapi juga perusahaan dengan penanaman modal asing. Nah, ini Open Ownership merekomendasikan hal ini kepada pemerintah Indonesia. Ya, juga bukan hanya korporasi swasta, tapi juga bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan terbuka. Kemudian kriteria ideal berikutnya yang dirilis oleh Open Ownership adalah datanya harus detail dan memadai. Sekurang-kurangnya ya NPWP. Kemudian ada formulir yang berisi informasi kepemilikan asing, deklarasi ketika kepemilikan tidak diketahui atau saat tidak ada pemilik yang monokriteria, dan yang terpenting sediakan alasan pada kedua kasus tersebut di atas ya. Bisa input lebih dari satu kewarganegaraan serta pencampuran tempat tinggal dan kewarganegaraan lain. Entry dari nama BO dalam alfabet aslinya. Ya, ini sudah teknis banget ya.
Kemudian detail yang berikutnya adalah nilai asli saham, hak memilih atau hak laba dan tanggal mulai terakhir dari kepentingan kepemilikan. Nah, ini definisi pemilik manfaat dari Kementerian Hukum. Yang pertama kalau dari PT itu dia punya saham lebih dari 25%, punya hak suara lebih dari 25%, menerima laba lebih dari 25% total laba per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan direktur atau komisaris maksudnya, menerima manfaat dari perseroan dan atau pemilik sebenarnya dari dana atas saham perseroan ya. Sebenarnya mirip-mirip dengan korporasi lainnya. Jadi korporasi itu ada perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komunitas dan persekutuan firma. Jadi enam kategori korporasi ini punya definisi pemilik manfaat yang sebenarnya mirip. Kemudian, Open Ownership juga merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia bahwa kriteria data BO yang ideal itu harus tegas definisinya. Definisinya harus tegas, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Tapi apa yang dimaksud dengan ambang batas rendah? Ya, jadi ambang batas bawah itu atau ambang batas rendah itu sebenarnya yang tadi ya, kepemilikan saham 25%. Itu kan mungkin bagi yang berlaku di internasional, standar internasionalnya, yaitu rata-rata oke. Tapi bisa jadi pemerintah Indonesia bisa menetapkan ambang batas yang lebih rendah dari itu, tapi untuk sektor atau individu yang memang risikonya lebih tinggi. Misalkan mungkin wah di sektor yang risikonya lebih tinggi, misalkan seperti pertambangan. Pertambangan kan itu rentan banget apa ada penyimpangan di sana ya. Itu bisa dikasih batas bawahnya misalkan 20% atau di bawahnya. Tapi tentunya untuk menuju ke sana harus dengan kajian. Kemudian juga perlu ada penilaian ulang secara berkala atas definisi BO dan ambang batas. Jadi definisi BO tadi yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya dan ambang batasnya itu harus terus direview. Bukan berarti itu udah standar, udah pakem ya nggak bisa diubah-ubah ya, bukan kitab suci itu. Jadi harus dilihat dengan perkembangannya. Bisa jadi ya nanti ambang batasnya nggak 5% lagi ya, atau justru jadi lebih meningkat ya. Tergantung kecenderungan pasarnya. Nah, kemudian kriteria berikutnya yang ideal dari data BO adalah akses publik. Nah, teman-teman ini bisa kunjungi websitenya Ditjen AHU di ahu.go.id/pencarian/profil pemilik manfaat. Jadi publik bisa mencari siapa sih pemilik manfaat dari korporasi tertentu. Apakah kita bisa Pokja pemilihan PPK? Bisa banget. Jadi dalam proses tahap evaluasi kualifikasi misalkan atau pembuktian kualifikasi ini bisa diakses, bisa dilakukan. Ya, sebenarnya sikap sistem informasi kinerja penyedia itu pun sudah memuat kolom data pemilik manfaat. Kalau teman-teman yang sudah pernah iseng buka-buka, coba deh dibuka. Nah, itu sebenarnya saya lupa sejak tahun berapa PKS-nya ya antara LKAPP dengan Dijenahu. Memang sudah ada PKS untuk mengintegrasikan data tersebut. Cuman saya penggunanya gitu ya seringkali justru nggak bisa melihat gitu ya karena ketika dibuka jadi kayak error gitu ya. Nah saya nggak ngerti tuh, saya nggak ngerti dunia IT, jadi selalu nggak bisa. Nah dengan adanya ini ya, dengan adanya web ini, layanan ini dari Dijenahu langsung, oke lah di Sikap kita nggak bisa buka, tapi kita bisa cek data pemilik manfaatnya di sini. Pertama pilih dulu jenis korporasinya, tadi yang ini ya, apakah PT, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komaniter atau persekutuan firma, baru pilih nama korporasinya. Ya. Nah, di Jenahu ini juga merilis data korporasi yang belum melaporkan pemilik manfaat. Nah, teman-teman juga bisa cek di sini. Kalau ternyata di pencarian sebelumnya nggak ketemu nih, coba cek di pencarian berikutnya di sebenarnya sebelahan dengan pencarian tadi ya. Saya nggak catat eh, nama linknya, tapi kalau nanti diakses paparannya bisa kelihatan di bo.ahu.go.id/site/slash
unreported BO. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Oh, misalkan tidak ada di data pemilik manfaat yang sebelumnya, maka mungkin ada di sini karena dia belum lapor. Nah, kalau belum lapor gimana? Kalau belum lapor pemilik manfaat gimana? Ya, nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya. Nah, ada yang belum lapor, ada juga yang statusnya nonaktif. Jadi kalau belum lapor itu belum diblokir. Baru dikasih warning, oh Anda belum lapor nih, gitu ya. Tapi kalau sudah nonaktif, perusahaan ini diblokir di layanannya di Jenahu. Dia nggak bisa mengurus perubahan anggaran dasar, dia nggak bisa mengubah data perseroan, mengubah data korporasi, ya. Pokoknya nggak bisa dapat layanan di Jenahu. Gimana caranya supaya aktif kembali? Maka dia harus mengajukan buka blokir. Nah, itu panjang prosesnya. Bagi pelaku usaha mungkin yang hadir dalam kegiatan ini, pastikan Anda memang sudah melaporkan data pemilik manfaat. Kalau kurang-kurang paham cara penggunaan aplikasinya, hubungi notaris Anda, ya, notaris korporasi Anda. Ya, ya, seharusnya notaris sudah memahami karena Kemenkum itu sering sosialisasi dengan notaris. Nah, kriteria ideal berikutnya dari data BO adalah datanya terstruktur. Supaya apa? Supaya kementerian lembaga atau instansi lain itu bisa berbagi pakai atau datanya punya kemampuan untuk interoperability. Apalagi ya kan sejak era Presiden Joko Widodo kita sudah digaungkan satu data nasional gitu ya. Nah, ini salah satu dari bagiannya. Kemudian juga ada rekam historis yang menjadi kriteria ideal dari data BO ya, bahwa data BO ini harus terus diupdate jika ada perubahan ya. Ya, bisa jadi kan pengurusnya, pemilik sahamnya ada yang meninggal, ada yang memang udah nggak punya saham, nah itu harus terus diupdate. Terus kelihatan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Kapan dia punya saham di sana, kapan berakhirnya. Kapan penggantinya mulai punya saham di sana dan kapan berakhirnya. Seperti itu. Nah, kalau kita fokus ke dalam pengadaan barang jasa, ya, yang paling penting adalah bahwa dalam pengelolaan data BO, registernya harus terpusat. Kenapa? Ya, itu sudah dipenuhi sekarang oleh Kementerian Hukum. Supaya kita, para pengelola gampang aksesnya, gampang dapat datanya. Siapa sih yang paling dari korporasi yang eh, mau berkontrak sama kita. Kemudian, ya datanya terstruktur dan interoperabilitas, tadi sudah jelaskan, ya. Ada standar data internasional seperti beneficial ownership data standard dan ada juga open contracting data standard. Jadi standar-standar internasional ini sebenarnya membantu pemerintah untuk bagaimana membuat struktur data yang interoperability. Kemudian ya juga harus ada verifikasi data. Kan sangat memudahkan kita ya kan bagi para pengelola pengadaan jika data BO yang sudah dilaporkan ke Kementerian Hukum itu memang sudah diverifikasi oleh Kementerian Hukum. Benar atau enggak nih? Manfaatnya si A. Jangan-jangan ya hanya hanya ini aja menggugurkan kewajiban aja, padahal sebenarnya bagi manfaatnya si B gitu ya. Nah, ini memang PR ya, PR yang harus pemerintah kerjakan sampai tadi ya 2025 sampai 2030 ya. Kalau sekarang sifatnya kan masih eh, pemenuhan administrasi tadi. Hanya mendeklarasikan secara mandiri, mengisi kuesioner secara mandiri gitu. Ada verifikasi, tapi nanti kita akan lihat tantangannya seperti apa yang dihadapi oleh Kementerian Hukum. Ya. Meskipun telah memiliki sistem, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tingkat kepatuhannya masih rendah. Ya, per Agustus tahun 2025 baru sekitar 29% korporasi yang melaporkan beneficial ownership mereka. Masalah lainnya ya, meskipun sudah mencatat, datanya nggak valid ya. Jadi ada yang fiktif, ada yang nomini itu nanti bisa kita jelaskan, dan data yang tidak diperbarui secara berkala. Ya, hanya di awal saja input, setelah itu ada perubahan dari diperbarui. Kemudian tantangannya juga masih ada celah regulasi ya, masih terdapat kendala dalam pengumpulan informasi BO dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia serta pengawasan terhadap nominee arrangement. Nominee arrangement itu pemilik saham asing yang punya yang jadi pemilik manfaat di Indonesia.
tapi dia nggak mau kelihatan gitu lagi. Ya mirip pinjam bendera sebenarnya. Dan tantangannya adalah sanksi tegasnya juga, ya. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah harus menerapkan sanksi administratif berupa teguran, pencantuman dalam daftar hitam, hingga pemblokiran akses layanan pendukung bagi korporasi yang tidak patuh. Ini hasil kajiannya Open Ownership. Sebenarnya untuk sanksi tegas sudah diterapkan, dan untuk nominal arrangement pun sebenarnya sudah mulai diterapkan, ditutup celah regulasinya. Nah, untuk pencantuman dalam daftar hitam yang dimaksud di sini sebenarnya bukan daftar hitamnya LKPP, beda lagi itu ya. Karena itu punya rezim peraturan sendiri gitu ya, ada Perda LKPP tentang pembinaan pelaku usaha. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah daftar hitam di database-nya Kementerian Hukum. Menurut LKPP, ini data saya ambil tanggal 8 Juni tahun 2026, baru sekitar 194.000 penyedia yang sudah deklarasi milik manfaat. Dari total 350.000 penyedia yang terdaftar di Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Jadi baru separuhnya lah. Paling banyak itu mungkin ada di CV, ya. CV itu total penyedianya 247.000, tapi baru 122.000 yang mendeklarasikan pemilik manfaat. Kalau dari data di Jenahu per Oktober 2025, itu datanya lebih besar tentunya ya, karena tidak semua korporasi jadi pelaku usaha, tidak semua jadi penyedia. Jumlah total korporasi itu ada 3.578, tapi yang sudah deklarasi memiliki manfaat baru 1.800.000, baru setengahnya. Tantangan berikutnya adalah verifikasinya. Jadi sistem beneficial ownership kita ini belum belum canggih gitu ya. Sorry to say, karena verifikasinya masih manual. Ya. Tim teknis di Kementerian Hukum di Dirjen AU harus mengecek satu persatu untuk memastikan BO yang dilakukan adalah manusia, orang perseorangan, bukan korporasi lagi. Jadi memang harus penerima manfaat, pemilik manfaat akhir. Kalau dia pemegang sahamnya perusahaan juga, maka siapa yang ada di dalam perusahaan tersebut? Bukan lagi pemilik, nggak boleh sebuah korporasi melaporkan pemilik manfaatnya adalah perusahaan lagi. Ya, kayak tadi analogi yang saya berikan tentang usaha kecil dimiliki oleh usaha besar. Dia harus menerima pemilik manfaat akhir. Nah, di Oktober 2025 itu capaian verifikasinya baru 7,11%. Saya belum dapat data terbaru dari Kementerian Hukum sampai saat ini. Mudah-mudahan sih sudah jauh lebih besar ya. Tapi kalau melihat eh, trennya memang sangat lambat ya, apalagi terbatas sekali. Harapannya Kemenkum bisa punya sistem verifikasi yang juga nggak manual ya, karena data BO-nya sudah sangat besar gitu. Nah, ini yang menjadi eh, kajian juga dari Open Ownership, bahwa verifikasi data itu harus dilakukan berlapis. Dalam Permenkum 2 tahun 2025 itu memang sudah dirancang seperti itu ya. Verifikasinya dilakukan berlapis. Aktornya itu yang pertama otomatis adalah pastinya korporasi itu sendiri. Kemudian ada notaris, ada menteri hukum, dan ada instansi lainnya. Nah, seluruh proses verifikasi dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Kuesioner elektronik merupakan elemen penting dalam verifikasi untuk mendeteksi ketidakkonsistenan data. Jadi sebenarnya pemerintah ini punya data, cuman dia akan minta ke korporasi untuk mendeklar dulu secara mandiri dengan cara mengisi kuesioner. Nanti akan diverifikasi dengan cara mencocokkan data tersebut. Kemudian sebenarnya saya agak terlewat di sini. Notaris pun dalam dalam memberikan layanannya itu harus punya prinsip, namanya prinsip mengenali eh, pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi dia harus benar-benar tahu yang datang ke hadapan dia itu adalah memang si pemilik manfaat sebenarnya dari korporasi yang mau dilayani. Bukan, mohon maaf, misalkan ada OB bikin
Mohon maaf nih ya pakai istilahnya karena sudah pernah terjadi kasusnya. Jadi OB punya perusahaan, tapi sebenarnya OB itu cuma disuruh oleh pemilik manfaatnya untuk menjalani perusahaan tersebut supaya pemilik manfaatnya tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang. Nanti perusahaan tersebut akan diberikan kontrak oleh pemerintah. Seperti itu kasusnya. Nah, notaris harus bisa memfilter itu sebenarnya. Ya, dengan prinsip mengenai pengguna jasa tadi. Kemudian nanti Menteri Hukum melalui sistem elektronik akan melakukan analisis konsistensi data dengan mencocokkan laporan BO terhadap kriteria NIK, NPWP, dan dokumen identitas lain. Jika ditemukan indikasi perbedaan data atau keraguan keabsahan, kriteria verifikasi diingatkan melalui proses verifikasi on-site atau off-site. Jadi verifikasi itu tidak hanya berhenti dengan mencocokkan data ya. Kalau ada keraguan dari tim Kementerian Hukum, mereka akan lakukan klarifikasi secara on-site atau off-site. Nah, inilah yang membuat mengapa tren verifikasinya sangat lambat. Bisa jadi tantangan mereka memang beban kerjanya cukup besar. Dalam kuesioner, korporasi itu akan menjawab minimal 4 pertanyaan. Yang pertama, pengaruh tertinggi di dalam korporasi itu siapa, dipegang oleh siapa, wewenang pengurusnya apa saja, penerima manfaat signifikannya siapa, pemilik dana sebenarnya siapa. Yaitu minimal ada. Kemudian, ya, menelusuri Oke. dana yang digunakan untuk mendirikan atau mendanai korporasi ini melalui audit. Jadi verifikasi data pun termasuk menelusuri. Ini modalnya dari mana? Tapi ini harus melalui audit, bukan bukan pada saat perusahaannya didirikan, akan sangat lama ya. Nanti bertentangan dengan prinsip kemudahan berusaha. Jadi kita sebenarnya tersandar dengan prinsip kemudahan berusaha. Notaris wajib melakukan identifikasi dan verifikasi melalui PMPJ. PMPJ itu apa tadi? Prinsip mengenai pengguna jasa. Nah, termasuk dalam kriteria data BO yang ideal juga adalah tentang sanksi tegas. Sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan atau memberikan informasi BO yang tidak benar, apalagi yang tidak melaporkan ya. Yang pertama adalah dapat teguran dulu. Tadi itu dirilis di web BO yang korporasi yang belum melapor, korporasi nonaktif. Nah, itu bentuk bagian dari teguran. Nah, kalau misalkan udah ditegur juga masih nggak melaporkan data BO-nya, maka dia akan masuk daftar hitam dalam laman resmi di Jenahu dan diblokir aksesnya dalam layanan AHO online. Kalau sanksi dalam PPJ apa? Ya, sanksi dalam PPJ ya, entah ini sudah bisa dipraktekkan atau belum ya, tapi harusnya dia bisa digugurkan dari proses pemilihan karena menyampaikan data BO yang tidak benar. Kemudian juga bisa masuk dalam daftar hitam karena menyampaikan data yang tidak benar. Kemudian jaminannya bisa dicairkan ya, dan pemutusan kontrak kalau sudah berkontrak. Kalau dengan lembaga perizinan KL gitu ya bisa ditolak perizinannya karena data BO-nya tidak benar. Dan jika terbukti ada terkait dengan TPPU ya, pidana pencucian uang dan pidana pendanaan terorisme atau korupsi, eh, korporasi tersebut bisa kena sanksi pidana. Saya juga akan bagikan best practice pemanfaatan data BO di berbagai negara. Mungkin ada 3 negara di sini. Ini saya ambil dari openownership.org. Yang pertama di Malaysia. Malaysia itu pernah punya sistem namanya TELUS. Aplikasi ini menggabungkan sumber data terbuka PP. PP itu Political Exposure Person kalau nggak salah. Ya, jadi eh, politisi-politisi yang terkait dengan korporasi tertentu seperti itu. Kemudian data BO, ya data pemilik manfaat, dan kontrak pengadaan dengan standar OCDS, Open Contracting, saya lupa D-nya apa. Jadi S-nya standar. Jadi standar kontrak terbuka, kontrak pengadaan terbuka. Jadi Telus itu sudah, Malaysia sudah lebih dulu. Di Uni Eropa itu ada Arakne. Ya, Arakne ini alat penambangan data yang menggunakan kumpulan data BO komersial untuk membantu otoritas atau pemerintah mendeteksi potensi konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, di Ukraina tadi sudah sempat saya sebut namanya Prozoro. Prozoro ini platform yang mewajibkan informasi beneficial ownership bagi seluruh penawar, maksudnya peserta tender ya, peserta pengadaan barang jasa pemerintah. Jika informasi BO tidak ada dalam register pusat,
penawaran harus ditolak. Sudah seperti itu di Ukraina. Yang memudahkan penguatan publik terhadap potensi konflik kepentingan. Nah, kabar baiknya di Indonesia kita punya civic tech atau civic teknologi. Civic teknologi itu maksudnya adalah sebuah sistem yang dibangun bukan oleh pemerintah ya untuk mengawasi kinerja pemerintah, mengawasi kinerja atau aktivitas pemerintahan. Ini OpenTender.net pasti mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar ya. OpenTender.net ini dikembangkan oleh ICW, Indonesia Corruption Watch, untuk memantau pengadaan barang jasa pemerintah. Ya ini contoh capturannya apa namanya dashboard dari OpenTender.net. Ini juga salah satu fiturnya dia bisa eh, memfilter atau mm, merilis 10 proyek terbesar di tahun 2023 misalkan. Ya. Ini contohnya penyedianya Nindya Karya, HPS-nya 109 miliar, kualitas ini apa namanya persentase harga terhadap HPS-nya 80% gitu ya. Kemudian dia masuk jenis pengadaan konstruksi, pagunya itu 110 miliar. Pengumuman tender ya dimulainya tahun 2000 tanggal 21 Juli 2023 dan nilai kontraknya 88,17 miliar. Ada skornya di paling kiri, skornya 82, ini skor resiko. Jadi OpenTender.net ini mengukur resiko dalam sebuah pengadaan barang jasa pemerintah. Nanti kita akan kenali metodenya. Iya, tujuannya ICW adalah menyajikan data pengadaan barang jasa pemerintah beserta potensi risiko kecurangannya. Jadi belum tentu yang dirilis di dashboard ini sudah pasti ada korupsinya. Tapi ini punya risiko besar terjadinya korupsi. ICW menggunakan serangkaian indikator yang disebut metode Potential Fraud Analysis atau PFA. Jadi sistem bekerja secara otomatis. Apa yang dilihat oleh sistem yang pertama ya dia tentunya untuk melihat sejauh mana potensi risiko kecurangan dari tiap paket pengadaan pemerintah. Indikator ini dikembangkan dari riset tentang pola korupsi yang dilakukan sejak 2004 dan pola korupsi pengadaan sejak 2008. Jadi sudah cukup lama ya. Datanya bersumber dari LKPP ya, dan diperbarui secara berkala. Nah, ini perkembangan open tender dari versi pertama di 2013 sampai 2020. Sebenarnya 2026 ini ada versi terbaru. Kebetulan kemarin inspeksi diundang untuk mereview, cuman saya tidak bisa hadir. Kita tunggu saja rilis terbarunya seperti apa. Tapi sejak 2020, OpenTender.net ini tidak hanya melihat data tender sebenarnya, tidak ya, karena e-purchasing pun sudah masuk. Apa saja yang dilihat indikatornya yang pertama nilai kontrak perbanding HPS, jumlah kontrak pemenang, pengadaan di kuartal 4 untuk seluruh pengadaan, ini untuk melihat konsentrasi pengadaan-pengadaan di akhir tahun, terus jumlah karakter dalam judul, ya. Kalau judul pengadaannya pendek-pendek, nah itu resiko korupsinya tinggi. Jumlah karakter dalam deskripsi, ya uraian singkat pekerjaan biasanya tuh ya. Kalau karakternya dikit gitu ya, males diisi, ya ini resiko korupsinya tinggi menurut ICW. Dan durasi antara pengumuman dan penetapan pemenang. Ya, ini eh, pengumuman itu dimulainya proses tender sampai ke penetapan pemenang. Semakin, kalau nggak salah, semakin singkat itu semakin risikonya semakin besar. Oke. Nah, ini 7 indikator yang tadi dibahas. Nah, waktu yang lebih lama antara tanggal pengumuman dan penetapan pemenang dapat mengindikasikan inefisiensi dalam proses pengadaan. Jadi, maksudnya adalah kalau prosesnya lama malah inefisiensi dalam proses pengadaan gitu ya. Perbandingan nilai kontrak dan HPS yaitu jika kontrak mendekati HPS maka potensi penyimpangan lebih tinggi. Terus nilai kontrak lebih tinggi.
Nilai kontrak tinggi atau semakin tinggi nilai kontrak sebuah pengadaan, maka potensi risiko kecurangannya pun semakin besar. Ini yang tender dengan judul kurang dari 20 karakter. Ya, kalau kurang dari 20 karakter, maka ada risiko korupsi besar. Tender dengan deskripsi kurang dari 60 karakter, itu juga berisiko korupsi. Pengadaan di kuartal 4, ya, pengadaan di akhir tahun. Ini sering, kalau di KL pusat itu biasanya karena APBNP. Dan ada juga indikator pemenang berulang. Nah, ICW itu coba mengkaji juga apa sih masalahnya ya dalam pemanfaatan data pengadaan publik. Jika melihat di pasal 17 Undang-Undang KIP, ya, memang mengecualikan informasi yang dapat melanggar, mengganggu atau merugikan proses penegakan hukum. Kemudian hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat, pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, hubungan luar negeri, informasi pribadi, komunikasi antar atau intra badan publik, dan informasi yang memang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Nah, masalahnya pengecualian dalam undang-undang ini mengakibatkan multitafsir. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal, Komisi Informasi merilis karena badan publik banyak yang nggak mau nge-share informasi publik ini. Karena di sini pengecualiannya multitafsir. Jadi ICW mencoba mengkoreksi Undang-Undang KIP, terutama terkait status keterbukaan dokumen tender dan penawaran penyedia. Nah, kalau nggak salah tahun lalu saya pernah diundang oleh LKPP ketika membahas daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan dalam pengadaan jasa pemerintah. Kalau nggak salah Kepka LKPP nomor 122 tahun 2025, teman-teman bisa cek di website LKPP. Di situ jelasin apa sih menurut LKPP daftar informasi publik apa, daftar informasi dikecualikan dalam pengadaan apa. Nah, itu setiap instansi harus buat. Jadi LKPP bukan membuat untuk semua instansi pemerintah, bukan. Tapi setiap instansi pemerintah harus buat. Harapannya dengan rujukan itu kita bisa mengadopsi daftar informasi publik dan dikecualikan dari LKPP. Nah, ICW ini melakukan advokasi untuk memperjelas batasan-batasan dalam penyertaan dan pengecualian informasi dalam proses PBJP, termasuk menggunakan mekanisme open government partnership untuk melakukan kolaborasi bersama lembaga-lembaga terkait dalam upaya membuka dokumen kontrak dan menyusun indeks keterbukaan informasi publik di sektor PBJP. Saya coba memahami alam berpikirnya ICW ya sebagai masyarakat sipil, karena kita juga masyarakat sipil kan. Jadi kalau kita masyarakat sebagai penerima manfaat asli dari semua pengadaan barang jasa pemerintah, harusnya pemerintah nggak perlu risih membuka informasinya. Iya dong, kalau salah ngapain risih? Kalau nggak ada macam-macam ngapain risih kan gitu. Ya, cuman prakteknya tidak sesederhana itu ya, tidak seterbuka itu ya. Karena mungkin kalau saya terakhir dengar, saya sempat ya ICW bukan saya, ICW debat dengan perwakilan IAPI, saya nggak sebut namanya. Menurut perwakilan IAPI, kalau masyarakat dibuka semua informasi pengadaan, emang ngerti itu tender seleksi dengan evaluasi kualitas biaya. Memang sistem pembuatan ngerti, ya. Tapi menurut cewek ya nggak gitu. Kan kami penerima masyarakat berhak tahu karena masyarakat memiliki manfaat akhir dari aktivitas pengadaan atau hasil pengadaan. Ya, debatnya panjang dan belum tuntas ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ada satu suara lah antara masyarakat sipil dan pemerintahan. Nah, salah satu masukan inspeksi ya kami inspeksi ke ICW itu dalam pengembangan open tender di tahun 2026 ini adalah penambahan data BO pada informasi pemenang tender. Jadi kalau yang kami amati dari update terakhir di versi 2020 open tender, pemenang tendernya ya tadi ya cuma kayak gini. Nah, ini India Karya ya, pemilik manfaatnya belum dirilis. Padahal kalau misalkan data BO ini sudah interoperable, harusnya ICW bisa ajukan PKS ke Kemenkum supaya bisa berbagi data pemilik manfaat. Jadi open tender ini bisa one stop solution ya bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini fitur lain di opentender.net ya. Jadi berdasarkan hasil eh, analisa mereka mungkin wah ini ada pengadaan-pengadaan tertentu yang berisiko harusnya dirilis lah jadi kayak semacam berita.
Nah, kalau yang ini, kalau tadi kan open tender, kalau ini teman-teman pasti lebih mengenali ya, karena masih hangat ya, fresh from the oven, asai.id/nemesis. Ini aplikasi yang menurut saya gila ya, karena dia bisa mendeteksi pengadaan-pengadaan aneh ya, disebutnya di sini pengadaan aneh. Nanti ada kriteria absurd, ada kriteria berisiko tinggi ya. Yang unik itu adalah absurdnya gitu ya. Kok bisa ya dia AI itu kayak gitu ya? Mungkin karena machine learningnya di setting seperti itu. Nah, saya ini saya lupa nama foundernya siapa, nanti kita coba cek bareng-bareng. Apa sih yang dilihat di Nemesis Asai? Yang pertama judul pengadaannya. Mirip-mirip dengan Open Tender. Kalau Open Tender dia pakai tadi ya, potential fraud analysis. Kalau ini AI-nya membaca nama paket sebagai sinyal awal. Apakah judulnya cukup jelas, terlalu umum, atau menyamarkan ruang lingkup belanja yang sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman, karena ini base-nya dari RUP ya, Nemesis ini ngelihat nama paket dari RUP, judul pengadaan dari RUP. Kalau judul pengadaan di RUP-nya kita buatnya asal-asalan, terlalu pendek, itu udah pasti jadi bulan-bulanannya Nemesis. Makanya buatlah dari judul paket aja dulu, yang serius, yang bisa menggambarkan kompleksitas pekerjaan, ruang lingkup pengadaannya, lokasinya di mana, seperti itu. Supaya nggak dianggap absurd oleh Nemesis. Kemudian Nemesis juga melihat dari pagu dan spesifikasi. Ya pagunya besar, terus spesifikasinya kayak bertolak belakang dengan pagunya gitu ya. Kalau pagu besar speknya cuma segini gitu ya. Kayak contohnya kemarin yang rame, yang sekarang lagi proses, nggak apa-apa ya saya sebut ya, motor listrik PGN. Kan gampang banget dicek di internet, di situs-situs online internasional, tapi dengan sembrononya ya harga sama speknya itu nggak sebanding gitu. Dan banyak lagi pengadaan lain ya, yang mungkin sempat viral di media. Kemudian juga relevansi lembaga. Jadi apakah instansi yang mengadakan memang relevan dengan barang jasa yang dibeli? Ini sebenarnya baik lagi ke penamaan, judul pengadaan, dan juga ruang lingkup pekerjaannya. Kalau di RUP kita bisa jelaskan sedetil-detilnya urgensi dari pengadaan tersebut, ya, dengan kalimat singkat yang di uraian singkat pengadaan atau di judul pengadaan, sebenarnya ini nggak akan jadi bulan-bulanannya Nemesis. Nah, ini contoh tampilan dashboardnya ya. Dia bisa ngecek seluruh pengadaan di Indonesia. Total pagu terauditnya ini berdasarkan yang mungkin tayang di RUP itu ada 642T ini tahun 2026. Nah, di sebelah kanannya teman-teman bisa lihat kementerian lembaga atau pemerintah daerah mana saja yang eh, absurd paket pengadaannya atau berisiko tinggi. Ini mohon maaf, kayaknya capture-annya kurang clear ya, tapi saya coba bacakan saja. Saya coba ambil contoh paket pengadaan di Kementerian Pertahanan. Ya, nggak apa ya, saya sampaikan ya. Ini data bisa diakses oleh publik, bukan oleh saya doang. Nama paketnya, nama paketnya adalah layanan perkantoran. Bayangkan Anda yang pengelola pengadaan bisa ngebayangin nggak sih apa sih ini pengadaan apa layanan perkantoran? Kalau kita aja sama pengadaan nggak ngerti gimana masyarakat. Jangan salahkan AI, jangan salahkan Nemesis, jangan salahkan ICW, open tender atau masyarakat sipil lainnya kalau punya prasangka buruk terhadap paket pengadaan yang seperti ini. Jadi PR kita adalah pengadaan, orang yang ngerti pengadaan harus bikin ini pengadaan ini seinformatif mungkin. Ya, pagunya 126 miliar untuk layanan perkantoran. Apa yang dibilang oleh Nemesis? Nilai anggaran sangat besar untuk item yang hanya dijelaskan secara umum. Jadi maksudnya, nama paketnya terlalu pendek dan dia nggak menjelaskan 126 miliar ini dapat apa aja. Layanan perkantorannya apa aja. Kalau saya yang di Kementerian Lembaga, saya bisa paham ini layanan perkantoran 126 miliar. Ini pagu total. Isinya ada pemeliharaan peralatan mesin, peralatan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan, ya. Bisa jadi ada di situ honor, honor tim teknis, honor PPK-nya, honor pengelola keuangannya, campur-campur di situ. Harusnya ini bukan masuk pengadaan yang melalui penyedia mungkin ya. Ini mungkin sebagian ada yang masuk ke
dana pengadaan, ada yang swaklola, harusnya dipecah-pecah gitu. Bukan digabungin secara total seperti ini. Oke, ada lagi. Ini kalau tadi dia absurd, resikonya, oh sorry, tadi resikonya high, klasifikasinya, yang ini absurd. Nama paketnya adalah belanja barang wisuda Purnawira Prajurit TNI AD, lagi-lagi dari Kementerian Pertahanan. Nilainya 19 miliar. Sama Nemesis dianggap klasifikasinya absurd. Kenapa? Karena pengadaan belanja barang untuk kegiatan wisuda purnawirawan prajurit dengan nilai yang sangat besar menimbulkan indikasi kuat penggunaan anggaran yang tidak proporsional terhadap kebutuhan kedinasan inti. Dari judul dan nilai anggaran, item ini berisiko tinggi bersifat seremonial dan memicu kesan pembelanjaan APBN yang berlebihan. Jadi memang kalau di KL, saya nggak tahu kalau di pemerintah daerah, kita nggak boleh bikin kegiatan yang sifatnya perayaan, seremonial yang berlebihan. Ya, nggak boleh tuh nganggarin untuk ulang tahun kementerian nggak boleh. Nah ini kalau kita baca dari nama paketnya adalah untuk wisuda purnawirawan. Artinya pensiunan prajurit ya itu mau dikasih saya nggak tahu apa nih kegiatannya karena di sini bisa berarti banyak hal belanja barang wisuda tuh kalau wisuda universitas kan kita tahu ada toganya gitu ya ada mungkin sewa ruangannya dan konsumsinya. Nah, mungkin ya semacam itu mungkin ya, tapi kita tahu. Nah, ini yang tidak dijelaskan oleh RUP-nya Kementerian Pertahanan. Assign Nemesis hanya menganalisa data RUP. Jadi jangan salahkan kalau RUP Anda tidak informatif, dia akan jadi bulan-bulannya Nemesis. Assign Nemesis mengarahkan pengguna untuk memeriksa data RUP secara lebih detail ke dashboard data Inaprop. Jadi kalau kita pengen tahu lebih detail paket apa sih ini yang tadi ya, yang wisuda atau yang belanja pelayanan kantoran, itu bisa kita klik nanti langsung mengarah ke dashboard data ini. Namun, Assign Nemesis belum mengolah data kontrak dari dashboard data Inapro. Jadi masih data RUP aja, belum data kontraknya, ya, belum menganalisa data kontrak. Assign Nemesis dan OpenTender.net sama-sama belum memanfaatkan data BO untuk memperkaya analisis risiko korupsi dalam PBJ atau analisis risiko pidana pencucian uang dan pidana pendanaan terorisme. Jadi kedua kedua sistem itu belum ke data BO. Insya Allah mungkin kita sama-sama bisa merekomendasikan. Nah ini singkatnya ya dari paparan kita siang hari ini. Sederhana sebenarnya kalau misalkan para korporasi ini sudah dengan proaktif mendeklarasikan siapa pemilik manfaatnya dengan cara mengisi data identitas pemilik manfaat, status pajaknya, struktur sahamnya, lalu masuk ke register pusat BO di Kementerian Hukum, lalu register pusat itu bisa berbagi pakai dengan kementerian lembaga dan aplikasi Civic Tech seperti OpenTender.net dan ASN-Nemesis, insya Allah pelayanan publik kita, pengadaan barang jasa pemerintah kita bisa semakin berintegritas. Nah, terakhir sebelum sebelum terakhir ini, eh, menurut saya, meskipun tidak ada secara eksplisit dalam Perpres 46 ataupun aturan turunannya belum keluar ya, Perlemnya. Eh, Mudah-mudahan sih keluar nanti ya di Perlem yang terbaru, karena saya juga nggak mengikuti perkembangan. Belum ada kewajiban memeriksa data pemilik manfaat dalam evaluasi kualifikasi ya, belum ya. Tapi secara implisit regulasi yang sudah ada itu sebenarnya mencaratkan hal tersebut. Yang pertama di pasal 6 Perpres 16 2018 tentang prinsip pengadaan. Ada prinsip transparansi, terbuka dan akuntabel. Harusnya dengan prinsip ini kita bisa ya memeriksa data BO karena data BO juga bagian dari transparansi informasi. Kemudian pasal 7 ayat 1 Perpres 16 2018 ya. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika. Yang pertama tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Yes, data BO kalau dia ternyata tadi pinjam daerah terus terafiliasi dengan para peserta itu terafiliasi dalam satu kendali, berarti kan itu persaingan yang tidak sehat. Ya. Dengan memeriksa data BO kita bisa mencegah hal itu terjadi.
Kemudian menghindari mencegah terjadinya pertentangan kepentingan ya. Sama ya. Kalau kita memeriksa data BO, kita bisa mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Nah, ini untuk menghindari teman-teman kita di pemerintahan atau di legislatif yang dia tadi ya political exposure person, dia punya keterkaitan dengan pelaku usaha. Jangan sampai ini jadi bagian dari penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Kemudian di pasal 7 ayat 2 Perpres 46 2025 tentang kepentingan dimaksud pada ayat 1 yang dibahas sebelumnya, salah satunya adalah beberapa badan usaha yang mengikuti tender seleksi yang sama yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat dari korporasi. Kalau di notaris prinsip mengenai pengguna jasa ya, karena pemilik manfaat itu asumsinya adalah pengguna jasa notaris. Dalam rangka pencegahan pemberantasan tidak tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dan saya tambahin satu lagi, korupsi. Kemudian di pasal 17 Perpres 16 2018 penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, data BO adalah bagian dari syarat kualifikasi. Pasal 78 Perpres 16 2018, perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi pertama, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar. Nah, ini ancamannya ya, terindikasi melakukan pesokolan. Jadi kalau misalkan kita periksa data BO-nya, kita bisa memastikan ini keterangannya palsu atau tidak benar atau benar. Dan ini ada persokolan atau tidak. Kemudian ancaman lebih lanjutnya pasal 78 ayat 4A Perpres 46 2025 sanksi itu dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan pengurus badan usaha. Jadi bukan hanya badan usahanya lagi ya, tapi perorangan bisa jadi ya tadi pemilik manfaat yang tidak ada dalam struktur pemilik saham atau pengurusan, badan usahanya itu sendiri, dan pengurus badan usahanya. Pengurus badan usaha berarti yang ada di akta. Kemudian di pasal 78 ayat 4, Perpres 46 2025, sanksinya itu berupa digugurkan pencairan jaminan, daftar hitam, ganti rugi, dan atau denda. Ya, sekali lagi daftar hitamnya kalau di sini yang LKPP ya, beda sama daftar hitam yang ada di Kementerian Hukum. Dan pasal 4 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jungto, Undang-Undang 20 Tahun 2001, dan Jungto juga KUHP Nasional, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana korupsi. Yang ini yang eh, sering diperdebatkan ya. Jadi meskipun ketahuan ternyata di audit ada penyimpangan, sudah melakukan pengembalian kerugian negara, tapi menurut pasal 4 ini ya, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran, kritik, dan diskusi lebih lanjut, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp saya atau email saya, atau di forum ini juga nih sebelum kita berpisah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah, mungkin tidak banyak ya, hanya sekelumit dari luasnya ilmu pengetahuan di dunia ini, di dunia pengadaan apalagi. Tapi setidaknya ini bagian dari ikhtiar kita dan kita sama-sama bisa bersaksi nanti di hari akhir. Oh, saya sama Mbak Aisyah, saya sama Pak Ari, sama Pak Rahe, ini bisa saling memberikan kesaksian bahwa kita sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi demi pengadaan barang jasa pemerintah yang berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.